Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Hujan deras disertai angin kencang melanda desa Mojolegi di Kabupaten Boyolali. Sejumlah pohon tumbang menimpa rumah dan sepeda motor. Jasad perempuan di kebun singkong di Batang diduga dibunuh pacarnya karena terdesak utang koperasi 10 juta rupiah. Banjir tak kunjung surut, warga Kudus nekat menerobos banjir untuk bisa berobat. Banjir bandang menerjang kawasan wisata air panas alami Guci di Kabupaten Tegal. Akibatnya pipa air bersih untuk kawasan objek wisata dan perumahan warga rusak. Inilah banjir bandang yang menerjang kawasan Pancuran 13, objek wisata Guci di Kabupaten Tegal Jumat siang. Air bah yang sangat deras sampai merusak pipa air bersih di kawasan objek wisata di lereng utara Gunung Slamet. Beruntung, tak ada pengunjung di Pancuran 13. Padahal, lokasi ini biasanya dipadati warga yang ingin berendam. Akibat terjangan banjir, Pancuran 13 ditutup sementara. Selain menumpuknya lumpur, jaringan air bersih pipa pun rusak sehingga mengganggu permukiman warga dan seluruh tempat penginapan di objek wisata. Di daerah Pancuran 13 nggak ada sih, cuma material sisa-sisa itu masuk ke dalam kolam. Berarti itu lumpur. Lumpur dan pasir. Lumpur dan pasir. Kalau sebagian emang lumpur pasir, kalau batu-batuan nggak ada. Dari dulu juga kayak gitu. Proses pembersihan terus berjalan. Pengunjung wisata Guci masih bisa menikmati sejumlah titik yang tak terkena imbas banjir bandang. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Ya, sementara banjir yang tak kunjung surut di Kabupaten Kudus membuat warga desa Jatiwetan mulai merasakan berbagai penyakit. Bahkan mereka harus menerobos banjir untuk bisa berobat ke puskesmas. Pasang surut banjir di desa Jatiwetan, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus membuat warga kesulitan. Tak hanya soal air bersih, tetapi juga soal kesehatan. Selain mulai merasakan sejumlah penyakit, mereka juga kesulitan untuk berobat. Warga harus menerobos banjir untuk bisa berobat gratis di Puskesmas Jati. Rata-rata warga merasakan demam, flu, hipertensi, hingga gatal. Air kotor kan gitu mas, batuk, pilek ya, demam. Dan jadinya sudah lama Bu? Bulan, udah lama mas, tapi saat banjir lagi. Ini kelihatannya naik lagi ya? Ya ini naik lagi nih. Dan obat-obatan lengkap ya, ada salop 24, kemudian amlodipin, kemudian ada amoxilin, kemudian ada antalgin dan sebagainya, khusus untuk penyakit-penyakit yang pada umumnya diderita oleh warga pasca banjir. Banjir di wilayah ini karena tingginya intensitas hujan yang membuat sungai Wulan meluap. Ada 700 keluarga yang terdampak banjir setinggi 70 cm. Data BPBD Kudus mencatat 8 desa di 3 kecamatan terendam banjir. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Kudus. Masih dari Kabupaten Kudus, banjir tak kunjung surut mendorong Polsek Bejobo berpatroli di Desa Payaman. Selain mengecek kondisi warga, mereka juga memberikan bantuan kepada warga berupa beras. Satu persatu rumah warga di Dusun Karanganyar, Desa Payaman, Kabupaten Kudus didatangi Kapolsek Mejobo dan pemerintah desa setempat. Banjir di perumahan ini terus meninggi hingga setengah meter. Selain mengecek kondisi, petugas juga membagikan beras kepada warga yang bertahan di rumah di kala banjir. Mereka enggan mengungsi di Balai Desa Payaman atau di SD Negeri 1 Payaman. Dalamannya? Oh, tingginya hampir 30 adalah baru naik terus ini air kok. Itu tapi sudah diimbau untuk mengungsi ya Pak? Ya sudah. Tapi ya semuanya orang bertahan di rumah. Saat patroli banjir, petugas juga mengimbau warga untuk waspada akan perangkat listrik untuk menghindari hal-hal yang bisa mencelakakan diri atau orang lain. Dan juga kita kasih edukasi terkait dengan
bahaya aliran listrik. Jangan sampai aliran listrik ini kena air karena bisa terjadi konsleting. Sebelumnya, banjir di Desa Payaman sudah surut. Namun, 3 hari terakhir banjir kembali naik seiring tingginya intensitas hujan sehingga Sungai Dawe meluap dan meluber ke permukiman. Arif Nur melaporkan dari Kudus. Ya, warga di Desa Banjarsari, Kabupaten Pati juga harus berjuang menghadapi banjir. Seluruh kendaraan mereka, baik motor dan mobil, dipindah ke tempat yang lebih tinggi setelah banjir kembali merendam permukiman mereka sejak Kamis lalu. Takut rusak terendam banjir, puluhan motor dan mobil milik warga Dusun Biteng, Desa Banjarsari, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, dipindah di tempat yang lebih tinggi. Jalan menuju Dusun Biteng menjadi satu-satunya pilihan karena terbebas dari banjir. Motor-motor warga diparkir rapi. Mereka tak menyoalkan soal panas dan hujan, yang penting kendaraannya tak terendam banjir. Banjir kembali merendam Dusun Biteng sejak Kamis lalu. Ketinggian banjir hingga 60 cm membuat aktivitas warga terganggu. Sangat berganggu, Mas. Kalau bekerja ke sekolah, ya aktivitas ya harus jalan kaki dulu. Dan saya ini oleh kendaraan ya was-was kadang. Meski banjir, warga memilih tak mengungsi. Mereka akhirnya menggunakan perahu untuk beraktivitas, sebagian lagi memilih berjalan kaki. Hujan deras dalam beberapa hari terakhir menyebabkan Sungai Silugonggo kembali meluap dan banjir tak bisa dihindari. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Pati. Di Kabupaten Karanganyar ditemukan potongan tubuh manusia di aliran sungai kawasan wisata air terjun Grojogan Sewu. Tak jauh dari lokasi penemuan petugas kembali menemukan jasad manusia tanpa kaki. Diduga jasad perempuan itu adalah korban yang dilaporkan hilang pekan lalu. Potongan kaki manusia ditemukan di aliran sungai di kawasan wisata air terjun Grojogan Sewu, Kabupaten Karanganyar. Petugas lalu menyisir sungai dan menemukan kembali jasad manusia di sela-sela batu sekitar 500 meter dari lokasi penemuan potongan tubuh awal. Pengelola wisata air terjun Grojogan Sewu mengatakan kondisi jasad rusak, diduga akibat benturan dari batuan sungai. Ia pun menduga jasad di tempat wisatanya ada kaitannya dengan laporan orang hilang di wilayah Tawangmangu sekitar seminggu yang lalu. Jadi memang itu ada kaitannya dengan orang hilang sekitar 1 minggu yang lalu, dari Kamis waktu itu. Nah, tapi untuk kepastiannya nanti coba cek di kepolisian, karena kan dari kepolisian kan punya cara-cara tersendiri, mungkin dilakukan autopsi atau tes DNA atau sebagainya. Tapi dari pihak keluarga korban itu memang sudah indikasinya sudah mengakui. Hal itu diperkuat dengan keluarga yang melaporkan kehilangan anggota keluarga. Warga Blumbang itu yakin jasad yang ditemukan adalah kakak dari ibunya yang dilaporkan ke polisi. Ia yakin dari ciri-ciri tubuh yang mirip. Sebelumnya, ia melaporkan tantenya berusia 81 tahun itu hilang pekan lalu. Agar semakin jelas, pihak keluarga telah memberikan 3 sampel DNA untuk dicocokkan dengan jasad perempuan itu. Ketemuan kaki terus saya sana suruh ngecek sana gitu loh. Melihat langsung gitu. Ya. Ciri-cirinya seperti apa? Apa sama dengan Simba atau gimana? Ya, menurut saya sama, Mas. Ciri-cirinya. Polisi masih menunggu hasil tes DNA untuk memastikan adanya hubungan keluarga antara pihak pelapor dan jasad yang ditemukan di sungai. Ditemukan lagi bagian tubuh manusia dengan ciri-ciri tidak ada kaki kanan. Ya kan, kaki kiri ada, tangannya ada. Ya kan, bagian kepalanya kalau dilihat agak terkelupas di bagian belakang kecuali dagunya. Nah, kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak dari Inavis juga dan untuk melakukan evakuasi dan sekarang dalam proses otopsi. Sambil menunggu hasil tes DNA, potongan kaki dan jasad perempuan diotopsi untuk mengetahui penyebab kematiannya. Heri Prasetyo melaporkan dari Kabupaten Karanganyar.